teman-teman, perkenalkan nama saya Nasela Aldipinata. Saya dari program studi PGSD 1A dengan NIM 860651507. Selamat datang di video edukasi ini tentang prinsip-prinsip demokrasi. Dalam video ini kita akan belajar bersama tentang apa itu demokrasi, prinsip-prinsipnya, penerapannya di Indonesia, dan peran kita sebagai mahasiswa. Mari kita mulai. Pengertian demokrasi dan tujuan penerapannya. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos artinya rakyat dan kratein artinya kekuasaan, yang berarti kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln mendefinisikannya sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi muncul sejak Yunani kuno, berkembang melalui Renaissance dan Reformasi, dan menjadi sistem dominan di dunia karena sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk bebas dan sosial. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang adil, menghargai hak asasi, dan memastikan kesejahteraan bersama. Di Indonesia, demokrasi tercermin dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedomannya. Mari kita bahas. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah harus mendapat persetujuan rakyat, bukan sewenang-wenang. Yang kedua adalah supremasi hukum. Hukum berlaku untuk semua, tanpa pengecualian. Negara harus menegakkan hukum secara adil dan independen. Yang ketiga adalah persamaan hak warga negara. Semua warga negara memiliki hak yang sama seperti hak politik, pendidikan, dan kerja tanpa diskriminasi. Yang keempat adalah pemilu yang bebas dan jujur. Pemilihan umum dilakukan secara transparan tanpa intervensi untuk memilih wakil rakyat. Yang kelima adalah pemisahan kekuasaan. Kekuasaan dibagi antara legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan pemerintah, dan yudikatif menegakkan hukum untuk mencegah penyalahgunaan. Yang keenam adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Warga negara bebas menyampaikan pendapat asalkan tidak melanggar hukum untuk mendorong pluralisme. Yang terakhir adalah partisipasi rakyat. Rakyat aktif terlibat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui wakil untuk menjaga keseimbangan mayoritas dan minoritas. Prinsip-prinsip ini memastikan demokrasi sehat dengan nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan keadilan sosial. Contoh penerapan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia, demokrasi diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintahan melalui sistem presidensial, rakyat memilih presiden langsung. Contoh, pemilu 2024 menunjukkan partisipasi rakyat dalam memilih wakil di DPR dan DPD dengan pengawasan dari KPU untuk memastikan kebebasan dan kejujuran. Selanjutnya adalah lingkungan kampus. Di universitas, mahasiswa terlibat dalam organisasi seperti BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, melalui pemilihan yang demokratis. Prinsip partisipasi rakyat terlihat dalam musyawarah untuk mengambil keputusan seperti pengelolaan kegiatan kampus atau kebijakan anti-diskriminasi. Selanjutnya adalah media sosial atau era digital. Di era teknologi, demokrasi terwujud melalui e-voting atau pemungutan suara daring, kebebasan berpendapat di platform seperti Twitter atau TikTok, namun juga tantangan seperti cyberbullying atau pelecehan daring dan kampanye hitam. Contoh kampanye pemilu di media sosial harus mematuhi aturan untuk menghindari hoax, mematuhi supremasi hukum, dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Demokrasi Indonesia berkembang dari parlementer 1945 sampai 1959 hingga presidensial saat ini dengan amandemen UUD 1945 untuk lebih transparan. Selanjutnya adalah refleksi pribadi, yaitu peran mahasiswa sebagai warga negara. Sebagai mahasiswa, saya merasa bertanggung jawab menjaga nilai-nilai demokrasi di era teknologi dan globalisasi. Kita harus aktif berpartisipasi seperti
seperti dalam pemilu atau kampanye anti-hoax di media sosial untuk mencegah cyberbullying dan mempromosikan kebebasan berekspresi yang positif. Di kampus, mari kita dorong musyawarah dalam organisasi mahasiswa. Dengan pendidikan dan kesadaran, kita bisa menjadi agen perubahan, memastikan demokrasi tetap kuat di tengah tantangan global seperti informasi palsu. Mari kita jaga warisan para pendiri bangsa ini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda mahasiswa, mari bersama-sama wujudkan demokrasi yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video edukasi selanjutnya. Sampai jumpa.